Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Helena Maureen Mantiri Noya, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKLU yang berjudul Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SPU, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu. Bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan 25 yang berkata, "Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia tidak mau melepaskan bangsa itu. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi ketika ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dan bawalah di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan dalam sungai Nil akan mati dan sungai Nil akan berbau busuk sehingga orang Mesir tidak dapat minum dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air yang di Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala penampungan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Di seluruh tanah Mesir akan ada darah, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu.
Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat dan dipukulkan pada air di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, sehingga seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Lalu ikan di sungai Nil mati dan sungai itu berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai itu. Di seluruh tanah Mesir ada darah, tetapi ahli ilmu gaib Mesir dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga Firaun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berbalik lalu masuk ke istananya dan tidak memperdulikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan memukul sungai Nil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Alkitab terjemahan yang kedua. Terpujilah haleluya. Renungan malam ini dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan 25 dengan tema Tuhan punya cara dan kuasa. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 17 yang berkata, "Engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Kejahatan kemanusiaan adalah latar belakang dari kisah munculnya tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan ke atas Firaun dan negerinya Mesir. Disebut kejahatan kemanusiaan karena yang terjadi adalah aspek kebrutalan, kesengajaan, dan sistematis dari tindakan jahat yang dilakukan. Bacaan kita memperlihatkan aspek itu lewat keterangan bahwa Firaun berkeras hati. Ia tidak mau lepaskan bangsa itu. Pada ayat yang ke-14. Dan sampai sekarang dia tidak mau mendengarkan. Pada ayat yang ke-16. Sudah jelas bahwa maksud Firaun datang dari rasa kebencian yang teramat mendalam. Dan ia benar-benar ingin membinasakan seluruh populasi Israel di Mesir. Disinilah Tuhan dikenal Israel sebagai Ia yang tidak pernah ingkar janji. Ia adalah Allah perjanjian. Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Terdapat pada Keluaran 2 ayat 24. Isi perjanjian itu adalah perjanjian kasih setia, yaitu bahwa Allah akan menjadi pembela hidup Israel. Dalam rangka membela itu, Ia akan melakukan pembebasan demi pembebasan ke atas hidup umatnya yang teramat menderita oleh kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Bagaimana caranya? Di sini kuasa Allah diperlihatkan. Allah menyatakan tulah sebagai peringatan untuk pertama kalinya. Bagi Israel, tulah pertama, air sungai Nil dan seluruh air di Mesir berubah menjadi darah. Ini memperlihatkan eksistensi Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Ia sekutu mereka di kala suka maupun duka. Tidak sedikit pun Ia membiarkan umatnya terus-menerus menderita dan teraniaya. Tuhan punya cara dan kuasa untuk menunjukkan bahwa Ia ada. Kehadirannya adalah kehadiran dalam rangka kebaikan bagi mereka yang lemah, kecil, dan menderita. Ia hadir untuk menyatakan permusuhan terhadap cara-cara manusia
yang membenarkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Solidaritas dan bela rasa Allah dinyatakan kepada mereka yang menderita sebagai cara untuk memulihkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di atas rasa keadilan dan kasih. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada malam ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat, PKLU, GPIB di mana saja berada. Tuhan beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan, Pelkat, PKLU, GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya untuk seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan, Pelkat, PKLU, GPIB, serta tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami. Kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa yang sudah mengikuti acara program. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.